Menantu Super. Bab 5891-5900. Bab 5891, Anjing Jahat di Siang Hari. Ini menarik. Beberapa orang benar-benar begadang sampai fajar, menampilkan pertunjukan yang bagus di sini. Pemimpinnya, Bai Ying, tersenyum dengan jijik. Dia adalah salah satu kapten terkemuka. Wanita itu tidak sederhana, tapi aku benar-benar tidak menyangka pria itu juga tidak sederhana. Melihat Han Sanqian terperangkap dalam cahaya putih saat ini, kapten lainnya tidak bisa menahan tawa. Tidak masalah sederhana atau tidak, bagi kami hanya perlu mengikuti aturan di sini. Haha, saudara kedua benar. Karena ada yang melanggar aturan, maka kami akan menegakkan aturan itu. Kami akan menegakkan aturan itu. Apa yang terjadi sekarang, ketika mereka selesai bertarung, kita akan naik bersama, atau kita naik bersama sekarang. Apakah kita perlu menambah kekuatan kita? Tidak bisakah kita naik saja? Mereka berempat saling memandang, dan yang lainnya lalu, dia tiba-tiba bergegas ke arah mereka. Begitu pemimpin itu menyelesaikan kata-katanya, dia berteriak dengan keras di tempat, dia mengangkat tangannya sedikit, dan udara putih besar langsung melingkari tangannya dengan liar. Telan dengan 10.000 kekuatan. Ini adalah gerakan yang paling umum digunakan oleh bos mereka, yang menggunakan sejumlah besar energi sejati di tangannya untuk membentuk pusaran besar. Pusaran tersebut akan terus berkembang dalam proses ini, dan akhirnya berubah menjadi serangan skala besar yang sangat sombong. Pada saat yang sama, karena nafas tersebut berbentuk pusaran, orang yang diserang sering kali mengalami luka parah ketika nafas masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan putaran yang sangat besar, oleh karena itu ia sangat menyukai trik ini. Namun trik ini hanyalah teknik biasa dan levelnya tidak terlalu tinggi. Begitu pusarannya keluar, pria itu juga bergegas maju. Ketika mereka bergegas menuju Han Sanqian dan gengnya, pusaran itu menjadi sangat besar, dan seluruh pusaran itu sepenuhnya dikelilingi oleh kepala ribuan binatang. Semua binatang membuka mulutnya dan mengaum dengan liar. Mereka datang. Kemunculan tiba-tiba orang ini membuat Xiaonu buru-buru melarikan diri dari keterikatan antara dia dan Lu Shen, lalu memanfaatkan situasi tersebut dan segera bersembunyi. Lu Shen dan Lu Shen juga dengan jelas merasakan krisis di belakang mereka, dan tanpa sadar mereka buru-buru mengarahkan serangan mereka ke si penyusup. Ledakan. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Pemimpin itu mengernyitkan mulut, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan kedua orang itu langsung terlempar. Sial, ini bukan bohong, tapi ini benar-benar fajar. Hari ini, bagaimana bisa fajar begitu cepat hari ini? Kedua penjahat itu akhirnya menyadari bahwa situasinya berbeda saat ini, dan mereka berteriak dengan panik. Aku sudah memberitahumu tentang fajar, tapi kamu tidak mempercayainya. Budak kecil itu berteriak dengan marah. Tidak apa-apa sekarang, kita berempat harus mati di sini. Di sebelah saya, wanita itu jelas terkejut ketika mendengar ini. Tentu saja dia juga sangat jelas tentang peraturan di desa. Begitu hari mulai gelap, itu akan menjadi buruk. Adapun hari semakin cerah, situasi ini tidak terjadi, tapi sangat jarang. Seringkali, dia belum pernah melihatnya. Terakhir kali adalah ketika dia masih sangat muda. Dia bahkan berpikir bahwa fajar hanyalah sebuah legenda. Lagi pula, dia masih sangat muda terakhir kali. Pada saat itu, dia masih berada di usia di mana dia bahkan tidak mengingat apapun. Hari ini, di saat yang kritis, dia benar-benar bertemu dengannya. Namun, wanita itu tidak bodoh. Saat langit cerah, bayangan putih ini menekan ke bawah, dan suasana aneh memenuhi udara. Dia masih bisa merasakan perasaan krisis yang dibawa oleh pihak lain. Segera, begitu tangannya menghilang, cahaya putih di Han Sanqian langsung menghilang, dan Han Sanqian akhirnya jatuh ke tangan ditumbuk seperti terong, dikocok seluruhnya. Lepaskan obat. Tiba-tiba, metode lain muncul, dan seberkas cahaya menyinari tubuh Han Sanqian. Cinta adalah seberkas cahaya, begitu hijau hingga aku panik, dasar jalang bau, kamu masih ingin meniduriku. Di bawah lampu hijau, kondisi Han Sanqian jelas jauh lebih baik, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Kamu baru saja sengaja dirawat olehku. Sekarang, aku membantumu meringankan perawatan berlebihan tadi. Wanita itu minum dengan lembut dan mengucapkan sepatah kata lagi di mulutnya, dan lampu hijau segera menghilang. Ketika lampu hijau menghilang, Han Sanqian tiba-tiba merasa tubuhnya jauh lebih baik. Meski kenyamanan di sekujur tubuhnya tidak sebaik sebelumnya. Tapi untungnya, badannya terlihat lebih nyaman. Yang terpenting dia jelas merasa jauh lebih terjaga.
Jika dia ingin menjalani kehidupan yang baik, mungkinkah dia benar-benar perlu menambahkan sedikit warna hijau? Bab 5892, bergabunglah. Buruan ambil tindakan. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Jangan khawatir, saya akan memperhatikan pengendalian jumlah pengobatannya. Han Sanqian langsung mengerti. Wanita ini sekarang setara dengan datang dan bantu dirimu sendiri. Anda dianggap pintar, jika tidak, dilihat dari kemunculan tiba-tiba gelombang orang ini, saya khawatir mereka semua akan mati di sini hari ini. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengeluarkan pedang gioknya. Meski ia membawa kapak pangu, Han Sanqian tetap tidak mau mengungkapkan semua rahasianya saat pertama kali datang ke tempat ini. Ini adalah gaya Han Sanqian yang biasa dalam melakukan sesuatu, membuat cukup banyak reservasi untuk dirinya sendiri. Pedang itu berkilat, dan Han Mang bangkit. Meskipun pedang giok bukanlah barang mewah bagi Han Sanqian, itu adalah senjata Han Sanqian yang paling nyaman. 72 pedang ilahi. Fenji berteriak dengan marah, dan Han Sanqian melangkah maju dengan pedang di tangan. Dengan 72 pedang ilahi di tangan kirinya, Fenji menunjuk langsung ke pusaran dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba terserang. Paum! 72 pedang dewa itu bagaikan naga emas yang keluar dari laut, bersinar terang. Boom! Di sebelah kanan, api menyambar, dan meledak ketika menyentuh tanah, membakar semua orang. Hancurkan! Keduanya bergabung dan langsung memecahkan pusaran tersebut, dan semua nafas di pusaran tersebut dikalahkan sepenuhnya dengan satu pukulan. Sialan! Menghadapi serangan Han Sanqian, pemimpin itu mengayun dengan keras, dan aliran udara putih keluar dari tangannya, langsung menyerang nafas Han Sanqian. Namun para prajurit yang hadir kurang beruntung. Meskipun Fenji tidak dapat mengerahkannya secara maksimal pada tahap ini, api yang sangat kuat dapat langsung menyala jika dekat dengan tubuh. Mereka yang terbakar akan terbakar, dan mereka yang terbakar akan terbakar. Terbunuh, sangat menyakitkan hingga menembus sumsum tulang belakang. Para prajurit yang tadi berdiri rapi langsung tersulut api di banyak tempat, membuat mereka melolong dan menjerit kesakitan. Adapun tempat yang paling terkena dampaknya, yang langsung terbakar oleh api itu sangat menyedihkan dan berubah menjadi bubuk. Melihat ada yang tidak beres, sosok hitam kedua dengan cepat terbang, membentuk energi hitam yang tak terhitung jumlahnya dari tangannya yang terbuka, dan menghantamkan api langsung ke tanah. Namun sekeras apapun dia berusaha, api yang dihasilkan Fenji hanya bisa dipadamkan sementara dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Bagaimana api yang dihasilkan oleh keheningan yang membara bisa dipadamkan oleh orang biasa? Ini serangan api yang sangat kuat ini hanya dapat dibatasi dalam kondisi yang sama, atau mungkin lebih tinggi dari kondisi tersebut. Di tanah, pemimpin dengan cepat menghindar ke samping, tetapi jelas bahwa energi pedang Han Sanqian menembus secara langsung, meninggalkan bekas pedang di dadanya dalam sekejap. Orang ini, mantra macam apa yang dia gunakan? Dia sebenarnya sangat kuat. Melihat luka pedang di dadanya, pemimpin itu merasa luar biasa. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mampu untuk menyakitinya. Sial, aku marah, dia mengumpat dengan suara rendah. Pemimpinnya sudah ada selama bertahun-tahun. Kapan dia pernah disakiti seperti ini sebelumnya? Lawan terkuat yang pernah ia temui hanya imbang dengannya, namun kini ia justru disakiti oleh seorang pemuda. Bagaimana ia bisa menanggung rasa malu dan hina seperti ini? Junior, aku ingin kamu mati. Dengan teriakan lembut, pemimpin itu menyeka bekas darah di dadanya, matanya dipenuhi amarah, dan dia memukulnya dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, pedang udara keluar langsung dari tangannya. Badan pedangnya transparan dan dikelilingi oleh udara putih, dari kejauhan terlihat seperti naga putih yang sangat sakti. Dragon Roar. Seluruh pedang menyebar secara langsung, energi putih muncul ke segala arah, dan dikombinasikan dengan energi intrinsiknya sendiri. Ini adalah gerakan membunuh yang paling umum digunakan oleh pemimpin, dan telah dicoba dan benar. Selama lawan hanya berjarak beberapa poin, sekali dia terkena ini, akan sulit untuk bertahan. Pedang itu menarik langit, membawa kekuatan guntur, menyebabkan langit runtuh, dan menyerang Han Sanqian secara langsung. Han Sanqian sebenarnya masih jauh dari energi pedang, namun saat ini, dia juga dapat dengan jelas merasakan tekanan yang sangat kuat yang dibawa oleh energi pedang. Di sebelah mereka, Lusen dan Erhu tampak hampir ganas di bawah pengaruh energi pedang. Dampak supernya hampir menyebabkan fitur wajah mereka kehilangan kendali sepenuhnya. Keduanya seolah-olah sedang menghadapi badai. Meskipun wanita itu tampaknya yang paling kuat di antara ketiganya, dia jelas tidak mampu menahan gerakan membunuh pemimpinnya.
Dia ingin menghindar tetapi memperlakukan Han Sanqian, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bertahan. Budak kecil di sampingnya hampir pingsan. Kemarahan aneh menelan langit. Pria ini sangat kuat. Jika tidak, kamu harus segera melarikan diri. Aku akan mendukungmu untuk saat ini. Wanita itu tidak dapat menahan dirinya sendiri dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Bab 5893 melarikan diri. Sebagai penduduk desa, dia pasti mengetahui kekuatan orang-orang tersebut, dan dia juga mengetahui metode pemimpinnya. Terlebih lagi, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini, lawannya tidak hanya memiliki jumlah orang yang banyak, tetapi mereka juga mengirimkan 4 pemimpin sekaligus. Dengan barisan seperti itu, bahkan 6 yang legendaris belum pernah muncul di desa sebelumnya. Dia tahu betul bahwa ketika orang-orang ini datang, apalagi membunuh 1 orang, bahkan jika mereka membantai seluruh desa, itu sudah cukup. Oleh karena itu, jika semua orang menunggu kematian di sini, lebih baik lari dan menghitungnya satu persatu. Ketika Han Sanqian mendengar kata-kata ini, dia memiliki pandangan berbeda tentang wanita sembarangan ini. Setidaknya dilihat dari penampilan wanita ini saat ini, dia tidak seburuk yang dia kira. Bisakah kamu menahan serangan semacam ini? Han Sanqian bertanya. Aku tidak tahan, tapi aku bisa melarikan diri. Han Sanqian terkekeh pelan, lalu langsung bergerak. Oke, kata-katamu sudah cukup. Bawalah budak kecil dan 2 orang jahat itu pergi dulu. Akan menangani masalah ini. Ini tidak akan berhasil, kamu. Melihat Han Sanqian berdiri di jalan, hati wanita itu sedikit menghangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Han Sanqian akan membuat pilihan seperti itu saat ini. Kamu bukan dari desa kami, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Biarkan aku menanggungnya, dan kamu dapat membawanya pergi. Tidak ada yang pernah membantah kata-kataku. Pergi, cepatlah. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia langsung mengangkat pedang giok itu. Mengangkatnya, dan kemudian merasa ganas di hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan sirkulasi energi di tubuhnya. Detik berikutnya, seluruh pedang giok tiba-tiba bersinar terang, dan aura yang sangat mendominasi datang dari pedang tersebut. Inilah kekuatan dan kehebatan Han Sanqian, meskipun dia tidak menggunakan cukup ki sekarang. Melihat Han Sanqian sudah seperti ini, Xiaonu menggigit giginya dengan ringan. Tuan Han, saya tidak akan pergi. Jika saya mati, kita akan mati bersama. Tidak ada alasan untuk meninggalkan para tamu di sini. Setelah Xiaonu selesai berbicara, lalu wanita itu sepertinya yakin akan sesuatu, dia mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, lalu mengarahkan energi seluruh tubuhnya langsung melalui cahaya dan jatuh dari langit. Boom! Dengan kekuatan gabungan Han Sanqian dan wanita itu, 2 sinar cahaya pada Han Sanqian tiba-tiba melesat langsung ke langit, tiba-tiba berbenturan dengan energi pedang yang jatuh dari langit. Bertabrakan. Apa? Melihat kedua kekuatan itu sepertinya tidak cocok memang tidak besar, tapi mampu menahan dengan sempurna energi pedang yang jatuh dari langit. Belum lagi ketiga pemimpin lainnya, bahkan pemimpin terbesar pun penuh kejutan saat ini. Wanita itu tampaknya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan anak laki-laki di depannya tampak seperti orang biasa, bahkan tidak ada sedikit pun kultivasi di tubuhnya. Namun, kedua orang ini benar-benar menahan gerakan pembunuhan super kuatnya seperti ini. Terakhir kali saya menghadapi situasi seperti hari ini, saya tidak tahu berapa tahun yang lalu. Mungkin tidak ada dalam ingatan, mungkin, kalaupun ada, itu terjadi 100 tahun yang lalu. Namun dalam 100 tahun, hal itu terjadi lagi. Kalian berdua cukup menarik. Alis pemimpin itu tiba-tiba menjadi sangat rileks, dan bahkan ada senyuman tipis di wajahnya untuk beberapa saat. Sudah bertahun-tahun sejak dia bertemu lawan yang membuatnya begitu bersemangat. Menarik, sangat menarik. Dia tersenyum lembut, tiba-tiba meningkatkan kekuatan aslinya dengan tangan kanannya, dan menekan pedang raksasa itu lagi. Energi pedang itu seperti pedang di tangan, tiba-tiba menekan. Di bawah pedang, Han Sanqian dan wanita itu merasakan lutut mereka melemah hampir pada saat yang bersamaan. Wanita itu langsung berlutut dan menyemburkan seteguk darah. Kalian, aku sudah bilang padamu untuk pergi. Orang-orang ini sangat kuat. Sekarang, sementara aku hampir tidak bisa bertahan untuk sementara waktu, kamu bawa orang-orang itu dan segera pergi. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Aku seorang laki-laki, bagaimana aku bisa membiarkan seorang wanita berdiri di depanku, meskipun aku tidak mengenalmu dan bahkan bermusuhan denganmu, kamu tetaplah seorang wanita. Han Sanqian berkata dengan dingin. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan tidak berkata apa-apa lagi,
dia hanya mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan terkuatnya untuk membantu Han Sanqian menahan pedang udara. Han Sanqian sedikit terdiam. Sekarang seperti ini. Mengapa wanita ini masih begitu bodoh? Dia buru-buru berteriak padanya, apa yang masih kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak tahan lagi, kita semua akan mati hari ini. Dapatkan keluar dari sini. Wanita itu mengertakkan gigi dan bertahan, tetapi dia juga dikejutkan oleh kekuatan pedang Qi. Ketika Han Sanqian tiba-tiba memarahinya, dia tertegun sejenak, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit marah. Pria sialan ini, kamu banyak membantunya, tapi dia masih memiliki mulut yang kejam. Kalian pikir aku ini orang yang rakus hidup dan takut mati. Sekarang kita sepakat berbicara dengan dunia luar. Orang-orang di desa kita tidak lebih takut mati daripada kamu, orang luar. Erhu, saudaraku, ayo. Bab 5894 Wanita Konyol. Mengikuti minuman ringannya, Lu Shen dan Erhu buru-buru berlari ke sisi Han Sanqian, dan kemudian masing-masing memberi Han Sanqian sedikit dukungan dan menambahkan kekuatan pada pedang raksasa itu. Han Sanqian terdiam sesaat, dan bahkan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Jika tingkat budidaya Han Sanqian yang tersedia saat ini mungkin sebanyak genangan air, maka zenki wanita tersebut mungkin sebanyak baskom berisi air, sedangkan bagi kedua pria ini, rasanya seperti setetes air mata. Saudaraku, apakah kalian berdua benar-benar membantu? Daripada melakukannya untuk bersenang-senang. Apalagi setetes air mata ini akan tertahan, apa maksudnya kamu dan neneknya masih meremas kuat-kuat? Mengapa Anda merasa kemungkinan besar akan kehilangannya kapan saja? Berhentilah main-main. Jika kamu meminta bantuan mereka, pada analisa akhir, kamu hanya akan mati sia-sia. Cepat bawa mereka pergi, sekarang bukan waktunya bercanda, juga bukan waktunya dendam. Juga, jangan jadi laki-laki. Panggil aku, namaku Han Sanqian, sial. Siapa yang kamu bercanda? Dukung saja aku, ini aku. Wanita itu menjawab dengan enggan, dan dengan sebuah pikiran di mulutnya, cahaya itu menjadi lebih kuat dan menyelimuti mereka bertiga. Han Sanqian tidak bisa berkata-kata pada awalnya, tapi jangan katakan itu, gadis ini sepertinya tergerak oleh dirinya sendiri, dan dia melepaskan semua energi sebenarnya di tubuhnya tanpa syarat. Setelah cahaya putih yang lebih kuat dilepaskan, Han Sanqian aku merasa energi semua tiba-tiba, dan energi di tubuh saya tiba-tiba menjadi lebih penuh. Apakah kamu ingin bertaruh? Han Sanqian tiba-tiba punya ide di benaknya. Kemudian, dia kembali menatap wanita itu, tunggu sebentar, bisakah kamu menggunakan semua lampu penyembuh padaku? Maksudku, jangan berikan pada mereka berdua. Kenapa? Jika kamu ingin mendapatkan keluar. Hidup-hidup. Jangan tanya kenapa, lakukan saja apa yang aku katakan. Kamu. Melihat wanita itu tidak keberatan, Han Sanqian kembali menatap Lu Shen dan Erhu yang berada di samping. Tunggu sebentar, saya akan membiarkan Anda menyerang. Anda tidak peduli tentang apapun dan menggunakan kecepatan dan kekuatan tercepat Anda untuk langsung menyerang pemimpinnya. Pemimpin memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Apakah bisa dilakukan jika melonnya bengkok dan kurmanya retak? Saya menjawab iya. Setelah menyerangnya, Anda membawa semua orang dan lari keluar dari pintu belakang. Apakah Anda mengerti? Bagaimana denganmu? Aku akan segera ke sana. Ingat, berlarilah secepat yang kamu bisa untukku. Lalu setelah kita kehabisan, kita akan pergi kemana? Hanya ada 40 rumah tangga di desa ini. Petanya tidak besar dan ruangnya tidak besar. Di mana mereka bisa bersembunyi? Kuncinya kalau lari-lari, kemungkinan besar mereka akan dikejar tentara. Bukankah begitu? Jadi bencana kalau begitu. Kamu bisa saja melarikan diri. Aku akan mencari cara untuk menahan mereka sehingga mereka punya waktu untuk bersembunyi di tempat itu dengan aman dan mencegah mereka dilacak. Mengerti? Lu Shen dan Erhu mengangguk dengan cepat. Han Sanqian tidak ingin berdebat dengan mereka tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka berdua akan mengurusnya sendiri, tapi sekarang nyawa semua orang lebih penting. Si idiot itu akan mendengarkan perintahku. Han Sanqian mengangguk, lalu, dia berbalik dan berteriak pada wanita itu, dan dia tiba-tiba mengumpulkan semua kekuatan aslinya. Siapkan semuanya untukku. Dia menggerakkan punggung tangannya, menggenggam pedang giok, dan pada saat yang sama berteriak pada kedua bajingan itu, bersiaplah untukku juga. Lu Shen dan Erhu tertegun sejenak, tapi kemudian mereka segera mengambil posisi. Apa yang sedang dilakukan anak ini sekarang? Pemimpin itu mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi segera, kerutannya menjadi lebih erat. Apakah orang ini sakit?
Kamu ingin menggunakan metode ini? Menahan energi pedangku? Apakah kamu bercanda? Siapa di dunia ini yang bisa menahan seranganku dengan begitu sederhana dan kasar? Anak ini mungkin meremehkanku. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tidak mungkin untuk mempertahankannya, apalagi Han Sanqian masih memiliki sikap serangan balik. Menurut perkiraan pemimpin, kecuali tingkat kultivasi orang tersebut sangat tinggi, pendekatan ini sama saja dengan memukul telur ke batu. Minum. Pada saat ini, Han Sanqian meraung dengan keras, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung melepaskan energi aslinya, dan tiba-tiba dia melakukan serangan balik dengan pedang Qi-nya. Bab 5895 Gila. Bang. Dengan kelembaman yang sangat kuat, Han Sanqian, yang memegang pedang giok, bergegas menuju Han Sanqian. Saat keduanya bertabrakan, mereka melepaskan ledakan yang sangat besar. Sinar cahaya besar meledak sesaat setelah keduanya bertabrakan, dan hampir pada saat yang sama, di atas tanah, Lu Shen dan Erhu juga melancarkan serangan langsung menyerang pemimpin di tanah. Adapun Han Sanqian di udara, setelah ledakan, lampu hijau dengan cepat menyelimuti Han Sanqian, setelah itu cahaya putih menjadi semakin terang. Seluruh rumah menyala. Pemimpin yang mengoperasikan pedang udara mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Hanya dia yang paling mengerti bahwa di tengah ledakan, pemuda yang tampak seperti bukan apa-apa sebenarnya menggunakan kekuatan ofensifnya untuk menyerang musuh. Seng Sheng menangkis serangan pedang Qi miliknya. Jika upaya bersama mereka berdua untuk menahan pedang Qi barusan hanya bisa disebut perlawanan, maka sekarang, mereka berimbang dalam menyerang dan bertahan satu sama lain. Pemimpinnya bahkan percaya bahwa jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, pedang udara itu malah akan ditembus oleh anak itu. Perlu Anda ketahui bahwa jika dipatahkan oleh seseorang selama proses ini, perapal mantranya juga akan terkena serangan balik, meskipun ia sudah bersiap, hal tersebut dapat menyebabkan luka dalam yang sangat parah. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Kenapa dia bisa bermain seperti ini? Pemimpinnya sangat bingung dan bingung, tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain meningkatkan kekuatannya dan bertarung dengan gila-gilaan. Zi. Di udara, karena meningkatnya kekuatan pemimpin, suara mendesis aneh dikeluarkan dari konfrontasi antara dua kekuatan, dan cahaya dalam konfrontasi antara keduanya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, sikat. Di ruangan yang terang benderang, dua sosok hitam dengan cepat lewat dan menyerang pemimpinnya. Pemimpin, yang sepenuhnya fokus pada atasan, tidak menyangka akan ada serangan diam-diam dari bawah, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya dengan tergesa-gesa. Untungnya, ada 3 saudara laki-laki lain di sampingnya. Meskipun mereka tidak dapat membantu pemimpin untuk memperparah serangan pedang udara, misalnya, melindungi pemimpin sangatlah sederhana. Tidak, kedua pemimpin memimpin serangan bersama untuk menetralisir serangan Lu Shen. Kalian berdua tikus, kalian tercela. Melihat orang-orang yang datang adalah 2 penduduk desa kecil yang tidak pernah berani melakukan apapun terhadap mereka, pemimpin itu hampir menjadi sangat marah hingga dia tidak bisa bernapas. Dia tidak pernah mengira bahwa orang-orang yang selalu membiarkan dirinya dan orang lain membunuh akan tiba-tiba menyerangnya. Ini benar-benar tak tertahankan dan keji. Sekarang, cepat pergi. Suara Han Sanqian tiba-tiba terdengar dari udara. Ketika pemimpinnya teralihkan, marah dan tidak bisa bereaksi sama sekali, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan yang dikendalikan oleh tangan kanannya bergetar hebat. Sebelum dia bisa bereaksi, suara keras terdengar di udara. Meledak. Ledakan. Pedang udara itu melompat dan hancur pada saat ledakan. Pemimpinnya tiba-tiba merasa tidak enak karena metodenya terganggu. Tubuhnya bergetar hebat. Jika Ruo Fei segera tutup mulut, dia takut seteguk darah akan muncrat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini bisa mengalahkannya dengan pukulan yang fatal? Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Dia hanyalah seorang pemuda belaka. Kakak, kamu baik-baik saja. Melihat kakak laki-lakinya yang tertua terluka oleh serangan balik tersebut, 3 orang lainnya berlari dengan cepat, tetapi yang kedua menunjukkan cibiran yang jelas. Meskipun kami semua berasal dari sekolah yang sama, di mana ada orang di situ ada sungai dan danau. Anak kedua terlihat ramah, namun nyatanya diam-diam ia membentuk sebuah kelompok. Meskipun kakak laki-lakinya yang terkemuka telah berkultivasi tingkat lanjut, dia selalu menduduki posisinya dan menolak untuk menyerah. Oleh karena itu pemimpin yang selama ini tidak memberikan kesempatan kepada orang lain karena kekuatannya, namun kini ia telah disakiti oleh seorang pemuda, yang berarti kesempatan telah tiba, bagaimana mungkin anak kedua tidak bahagia hatinya. Sekarang, biarkan saya melihat betapa agungnya Anda.
Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya, melihat ke pintu belakang rumah, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak, orang-orang itu mencoba melarikan diri. Kejar. Ya. Bab 5896, Pahlawan Putih dan Hitam. Di sisi lain, memanfaatkan celah antar ledakan, Han Sanqian juga menjadi orang terakhir yang menyelesaikan evakuasi. Faktanya, apakah Han Sanqian bisa menangani orang-orang ini? Jawabannya sudah jelas. Namun Han Sanqian tidak mau menghadapinya, pertama karena dia benar-benar tidak berani menggunakan terlalu banyak Zenki sekarang, jika tidak, dia akan bisa meledakkan dirinya di tempat tanpa musuh menyerangnya. Yang kedua adalah saya baru pertama kali ke sini, saya belum familiar dengan tempat ini dan saya juga belum familiar dengan musuhnya. Ketika dia tidak mengetahui kedalaman lawan sama sekali, dan Han Sanqian berada dalam situasi khusus dan tidak dapat menggunakan terlalu banyak energi yang menyebalkan, pilihan terbaik adalah mengklik dan berhenti. Lagi pula, Anda bahkan tidak tahu berapa banyak orang di sisi lain, dan berapa banyak kekuatan dan master yang menunggu Anda. Bertengkar dalam cinta hanya akan merugikan diri sendiri. Han Sanqian memang percaya diri, namun bukan berarti Han Sanqian akan menjadi sombong. Jika ia tidak cukup berhati-hati dalam bertindak, maka ia mungkin sudah mati berkali-kali. Namun kelima orang tersebut melarikan diri, namun yang menjadi permasalahan adalah mereka tidak tahu kemana tujuan mereka. Bisakah kita pergi ke luar desa? Han Sanqian terbang di udara dan menjemput Xiao Nu. Dia awalnya adalah orang yang ingin dibantu oleh Han Sanqian, jadi Han Sanqian tentu saja ingin membantunya. Ditambah lagi, dia tidak berpendidikan sebaik 3 orang lainnya. Wanita itu melihat dan berkata, "Kamu tidak bisa pergi ke luar desa. Jika kamu pergi ke luar desa pada siang hari, kamu akan mati tetapi tidak hidup." Budak kecil itu juga mengangguk dengan tergesa-gesa, "Ya, Tuan, kami adalah tidak diperbolehkan meninggalkan desa bahkan pada malam hari. Itu sangat berbahaya. Tetapi inti masalahnya adalah, jika kita tidak keluar, apa yang bisa kita lakukan? Pergi ke rumah penduduk desa lain untuk berlindung. Saya khawatir ini hanya akan menimbulkan masalah bagi orang lain, jadi saya hanya bisa lari ke tempat yang tidak ada orangnya. Kita mungkin tidak mati jika keluar, tapi kita harus mati jika tetap tinggal di desa. Desa itu terlalu kecil, dan tempat seperti ini sama sekali tidak cocok untuk melarikan diri, jadi cepat atau lambat, sekelompok dari mereka akan disusul oleh yang lain, dan bahayanya akan semakin besar. Kalau kehabisan mungkin tidak akan tertangkap oleh rombongan orang ini, lagi pula medannya cukup luas." Wanita itu memikirkannya dan sepertinya masuk akal, apa yang dia katakan sepertinya benar. Mari kita tinggal di desa. Kita pasti akan mati, dan di saat yang sama kita juga akan merugikan orang lain. Jika kita keluar, walaupun kita mati di luar, setidaknya tidak menjadi beban. Dengarkan dia dan lari keluar desa. Sekelompok 5 orang, Han Sanqian dan 2 sedang terbang. Mereka bertiga berlari di bawah tanah dan dengan cepat berlari menuju luar desa. Desa itu sangat aneh. Di siang hari bolong, tidak ada satu orang pun yang terlihat di sepanjang jalan. Dan setiap keluarga pintunya tertutup. Akankah orang-orang itu melampiaskan kemarahan mereka pada penduduk desa setelah mereka tidak dapat menemukan kita? Han Sanqian bertanya pada Xiao Nu dengan lembut. Xiao Nu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu tahu, sebenarnya ada segel di pintu setiap rumah. Selama segelnya masih ada, orang-orang ini tidak akan bisa masuk ke dalam rumah dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi orang lain. Hari ini, Lucen dan yang lainnya memiliki niat jahat. Mereka telah berurusan dengan kami sejak mereka memasuki rumah. Saya tidak punya waktu untuk menyegel pintu, sehingga sekelompok orang dapat menyerang kami secara langsung." Xiao Nu berkata dengan lembut. "Selain itu, hari ini tiba-tiba menjadi gelap terlalu cepat, jadi sebenarnya kami tidak menemukan masalah ini." Xiao Nu melanjutkan, "Namun, penduduk desa lainnya pasti sudah memasang segel sesuai aturan, jadi tidak apa-apa. Apakah sungguh aneh bahwa segel dapat mencegah orang-orang ini memasuki rumah?" Reaksi pertama Han Sanqian adalah dia merasa bahwa pendekatan ini keterlaluan dan aneh. Namun, dia tidak dapat membedakan apa yang aneh atau tidak normal untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, sekelompok 5 orang terbang ke luar desa. Di luar desa, ada petak-petak hutan di mana-mana. Hampir sejauh mata memandang. Ketika orang memasukinya, mudah untuk terhalang dari pandangan. Dan bahkan tersesat. Saya takut juga karena alasan inilah mereka merasa pasti akan mati jika meninggalkan desa. Jika mereka bukan orang yang berbudaya tinggi,
Han Sanqian harus mengakui bahwa sekali tersesat di hutan, di sana memang hanya satu cara untuk mati. Han Sanqian melihat melirik ke hutan di depan, hutan di arah ini adalah yang paling padat. Dari segi arah, mudah tersesat, sehingga sangat berbahaya. Namun, di sisi lain, ini juga membantu mereka bersembunyi. Ikuti aku. Han Sanqian menyelam dan berlari menuju hutan bersama wanita dan dua orang jahat itu. Para pengejar mengikuti dari belakang, tapi mereka tiba-tiba berhenti. Bab 5897, tidak ada jalan menuju surga. Bos, mereka sudah memasuki hutan, kata seorang bawahan lembut. Pemimpinnya tersenyum ringan dan berkata dengan nada menghina, brengsek, kukira orang-orang ini akan pergi ke suatu tempat, tapi pada akhirnya, bukankah mereka hanya melemparkan diri mereka ke dalam perangkap? Kekuatan kita, orang-orang ini benar-benar bodoh. Kami ingin menangkap seekor domba dan membunuhnya, tetapi domba itu melepaskan diri dan melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa domba itu berbalik dan mengenai ujung pisau kami? Pagi, jika kita tahu, kami tidak akan begitu bersemangat mengejarmu. Sekelompok orang tersenyum menghina, ya, hampir seluruh hutan berada dalam wilayah pengaruh mereka, dan ada lebih banyak lagi di sana. Kelompok hantu sembrono ini masuk ke sini dalam keadaan panik, dan itu sungguh lucu. Oke, tidak perlu mengejar mereka begitu cepat. Namun, orang-orang ini telah melanggar aturan, jadi mereka perlu ditangkap. Jika tidak, kemana wajah Anda dan saya akan pergi? Pemimpin itu menyelesaikan kata-katanya dan berkata dengan suara dingin, segera beri perintah dan suruh semua orang berkumpul di area ini dengan cepat. Kami, meskipun kami menggali 3 kaki ke dalam tanah, kami harus menangkap orang-orang ini. Ya. Setelah berlari di dalam hutan entah untuk berapa lama, sekelompok 5 orang akhirnya menemukan dasar sungai besar yang hampir kering jauh di dalam hutan yang relatif subur dan berhenti. Tepian di kedua sisi dasar sungai sangat sempit, panjangnya 100 meter, dan sungai yang tidak berhenti mengalir di tengahnya dan menyusut menjadi aliran berkelok-kelok. Di tempat seperti ini, walaupun sekilas mudah melihat dasar sungai, namun sebenarnya mudah untuk bersembunyi jika berjalan dekat dengan bibir pantai, sehingga relatif aman. Oleh karena itu, kelima orang tersebut berhenti dan berencana untuk istirahat sementara. Begitu Han Sanqian duduk, Xiaonu buru-buru melihat sekeliling Han Sanqian, dia sangat khawatir Han Sanqian terluka. Lagi pula, Han Sanqian hampir mengandalkan dirinya sendiri untuk menahan pukulan fatal lawannya. Jangan bilang budak itu rabun, lagi pula unta kurus Han Sanqian lebih besar dari kuda. Ada apa? Apakah kamu melihatku? Han Sanqian tertawa pelan. Tuan Han, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Xiaonu berkata dengan cemas. Kita sudah lama melarikan diri. Jika terjadi sesuatu, itu pasti sudah terjadi, bukan? Jangan khawatir, meskipun orang-orang itu sedikit mampu, saya juga tidak buruk. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena perawatanku, apakah dia bisa melakukannya? Bagaimanapun, itulah kekuatan wanita muda ini. Mendengus. Selain itu, wanita itu tidak senang ketika dia mendengar ini dan mendengus dengan arogan. Meskipun Anda memang membantu pengobatannya, kita semua tahu bahwa serangan pihak lain bukanlah hal yang sepele. Kecuali Tuan Han sendiri adalah seorang master, tidak mungkin untuk menggunakan serangan semacam itu, caranya langsung menerima serangan lawan. Budak kecil itu menjawab dengan jujur. Wanita itu marah. Soalnya, mereka adalah wanita desa yang bodoh. Mereka jelas-jelas dimenangkan oleh saya, tetapi mereka bersikeras mengatakan bahwa mereka merepotkan. Setelah menunggu lama, dia menemukan alasan untuk melawan. Han Sanqian tidak mau berdebat dengannya, dan dia sedang tidak ingin berdebat dengannya. Melihat budak kecil itu, Han Sanqian menepuknya bahu. Berkata, jika seekor anjing menggigitmu, kamu tidak perlu membalasnya, tahu. Lingkungan sekitar merupakan tempat yang cocok untuk bersembunyi untuk saat ini. Ada tepian di kedua sisinya dan sangat tinggi. Ada juga pepohonan yang tumbuh mendatar di tepiannya. Kalau berdiri di atasnya dan melihat ke bawah, sebenarnya sulit untuk melihat mereka dekat dengan bank. Xiaonu, kamu harus tahu tentang orang-orang itu. Menurutmu apa yang mereka lakukan? Han Sanqian bertanya. Tuan Han, jumlah mereka banyak, dan ketika kami meninggalkan desa, kami memasuki wilayah mereka. Saya yakin mereka tidak akan pernah menyerah sampai mereka menangkap kami. Jadi menurut saya sekarang orang-orang itu pasti mengirimkan orang untuk mencoba mengelilingi hutan dan mendatangi kami. Itu masuk akal. Jadi, apakah Anda punya rencana? Han Sanqian bertanya padanya. Pertama, dia tahu tentang tempat ini. Kedua,
Dia ingin melihat bagaimana orang normal berpikir. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Xiaonu mengangguk dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi di sini meskipun tidak mudah untuk menemukannya, tetap saja sangat berbahaya jika ada yang lewat di sini. Jadi yang saya maksud adalah kita perlu mencari semacam lubang atau tempat lain untuk bersembunyi di bawah sini, agar setidaknya tidak mudah menemukannya. Han Sanqian mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya sesuai keinginanmu. Bab 5898, di mana menemukan diri Anda sendiri. Di sebelahku, wanita itu mendengar percakapan di antara keduanya dan mau tidak mau mengangkat bahunya dan berkata dengan nada menghina, hei, kamu bisa mengikuti instruksi seorang wanita desa untuk menghindari kejaran musuh. Kamu bisa melihat betapa baiknya beberapa orang. Begitu saja, aku punya keberanian untuk tidak mengakui bahwa akulah yang menang, lucu sekali. Haha, itu benar. Kedua penjahat itu setuju pada waktunya. Han Sanqian benar-benar terdiam, tapi dia terlalu malas untuk berbicara dengan mereka. Han Sanqian melirik Xiaonu, lalu melihat sekeliling, sebenarnya, tempat terbaik untuk bersembunyi adalah di bawah batu di depan. Tidak nyaman bagi kita untuk pergi terlalu jauh. Lagi pula, kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ada sebuah lubang di bawah batu. Gua ini juga mirip dengan Sandong. Mari kita beristirahat di sini untuk sementara waktu. Bagaimana menurut Anda? Tuan Han, saya mendengarkan Anda. Kami hanya perlu bersembunyi sampai gelap, lalu kita bisa kembali ke desa. Baiklah, kalau begitu kamu pergi ke sana dan bersih-bersih, dan aku akan mengambil barang-barang yang kita perlukan untuk hidup. Hidup. Xiaonu memandang Han Sanqian dengan aneh. Han Sanqian tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tersenyum pada Xiaonu, lalu menatap wanita itu dan kedua gangster itu, memberi isyarat agar mereka tidak mengikuti di belakang. Lalu dia berjalan menuju hutan tidak jauh dari situ. Hanya dalam beberapa menit, dia benar-benar menghilang ke dalam hutan. Melihat ini, wanita itu hanya bisa melirik ke arah budak itu dan tersenyum, semua orang jadi malas, kenapa kamu tidak cepat-cepat melakukan sesuatu? Ayo cari tempat kita. Setelah mengatakan itu, dia berteriak pada dua orang jahat di sebelahnya. Setelah melihat sekilas, dia memimpin mereka berkeliling area tersebut. Setengah jam berlalu, dan beberapa orang membuat sarang sementara di cekungan di sebelah batu. Di satu sisi tertutup bebatuan, dan di sisi lain dilindungi oleh bentuk cekung di tepi pantai. Meski suhunya relatif rendah, namun di sebelahnya terdapat air. Suara air dapat menutupi suara-suara halus akibat aktivitas manusia. Dan guanya relatif tersembunyi, itu memang tempat terbaik. Han Sanqian juga segera kembali sambil memegang beberapa pohon kering di pelukannya. Tuan Han, apa yang kamu lakukan dengan ini? Budak kecil itu terkejut, namun tetap membantu Han Sanqian memasukkan kembali kayu bakar ke dalam lubang kecil satu persatu. Di mana ketiga roh menyebalkan itu? Di samping. Budak kecil itu menunjuk, dan Han Sanqian melihat sekeliling. Tidak jauh dari sana, ada lubang kecil yang tersembunyi. Ketiga orang itu tinggal di dalamnya sekarang. Han Sanqian mengangguk, menata pohon-pohon kering dengan rapi satu persatu, dan sekadar merapikan tempat tidur. Tuan Han, Anda benar-benar baik. Apa yang Anda lakukan tidak terasa seperti melarikan diri, tetapi lebih seperti menikmati hidup di sini. Budak kecil itu tidak bisa tidak memuji Han Sanqian saat dia duduk di tempat tidur yang baru. Huff, apa hebatnya itu? Saudaraku, Erhu, pergi dan dapatkan satu juga. Wanita itu memutar matanya dan memerintahkan kedua orang jahat itu. Han Sanqian terlalu malas untuk memperhatikannya dan mengabaikan keberadaannya. Dia langsung mengambil beberapa batu dan membuat kompor. Han Sanqian kemudian pergi ke sungai untuk menangkap beberapa mor seekor ikan. Nyatanya, setelah berjuang sekian lama, Han Sanqian sudah merasa lapar. Apalagi melihat penampilan budak itu, Han Sanqian tahu kalau dia juga lapar, jadi dia masih harus makan. Setelah 10 menit, si ikan itu dipanggang dengan sempurna, dan aroma yang kuat langsung menyebar ke seluruh pintu masuk gua. Wah, Tuan Han, baunya enak sekali. Budak yang bertugas mengipasi hanya bisa menghela nafas. Ikan itu tidak dipanggang dengan cara tradisional. Han Sanqian memilih cara yang mirip dengan ayam pengemis, membungkus ikan dengan daun lalu membungkusnya dengan tanah. Hampir matang. Membuang tanah bagian luar dan daun-daunnya, dan tiba-tiba, aroma daging ikan tercium sepenuhnya. Han Sanqian memberikan sepotong ikan kepada budak itu, dan memakan sisanya sendiri. Enak sekali, Pak Han, ini mengapa ikan begitu pandai mengukur. Meski tidak ada bumbu,
namun cara memanggang ini bisa menjamin kelezatan ikannya. Justru karena pertimbangan inilah Han Sanqian menggunakan kesegaran untuk menutupi kekurangan rasa. Han Sanqian tersenyum dan melihat langsung ke seberang. Mereka bertiga semua menatap ikan bakar di tangan mereka, menelan ludah mereka. Mereka juga berdebat sepanjang malam dan belum makan apapun. Konsumsi yang besar membuat mereka bertiga lapar. Tidak mungkin. Sekarang Han Sanqian adalah memanggang ikan, bagaimana kita bisa mencegah mereka bertiga memfitnah? Aku akan menangkap ikannya. Lu Shen melirik adiknya, menelan dengan paksa, lalu pergi menangkap ikan. Bab 5899, sangat marah. Sayangnya, tidak lama kemudian, Lu Shen kembali dengan sedih seperti terong yang terkena embun beku, tanpa menangkap satu ikan pun. Han Sanqian tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu melihat, siapa ini? Kami membantunya, tetapi dia tidak membantu kami dengan apapun. Melihat kakaknya tidak mendapatkan apa-apa, wanita itu tidak punya pilihan selain memohon pada Han Sanqian. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada perbedaan besar dalam apa yang mereka lakukan karena mereka berdua laki-laki. Kata-kata masam tidak ada gunanya bagiku. Aku tidak pernah melakukan ini, Han Sanqian tersenyum diam. Kamu bajingan. Wanita itu sangat marah hingga dia ingin meledak. Dia memalingkan wajahnya dan mengabaikan Han Sanqian. Ikan ini enak sekali, bukan? Ya, Tuan Han. Han Sanqian mengangkat ikan di tangannya, makanlah dan mulutmu akan terisi minyak. Memuaskan sekali. Makan yang cukup sekarang, ayo kita istirahat. Meskipun kita melarikan diri, setidaknya kita harus melarikan diri dengan nyaman, kan? Benar. Han Sanqian berteriak keras sambil melihat wanita di seberangnya sambil mencibir. Melihat wajah wanita itu yang hampir gemetar, dia tidak bisa menahan senyum, lalu menutup matanya dan tertidur. Meski saat itu siang hari, jauh di dalam hutan dan di tempat gelap di tepi sungai, suhunya masih relatif rendah. Sekitar 2 jam kemudian, tanpa api dan tempat tidur, mereka bertiga meringkuk di dalam gua dan menggigil. Oke, jangan tunggu, aku khawatir setelah beberapa saat, kamu akan mati kelaparan atau mati kedinginan. Tiba-tiba, Han Sanqian, yang sedang tidur, mengeluarkan suara. Kamu datang dan minta maaf kepada kami, lalu kedua bajingan itu juga meminta maaf kepada para budak, lalu berjanji padaku bahwa ketika mereka kembali, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan desamu. Kamu bisa datang dan makan sisanya faktanya, menurut ide Han Sanqian adalah Lu Shen dan Erhu harus ditangani langsung olehnya. Lagi pula, yang mereka lakukan bukanlah urusan manusia, tidak hanya mengancam keselamatan diri sendiri, mereka juga melakukan hal seperti itu terhadap para budak. Jika dia tidak pingsan, konsekuensinya akan sangat serius. Namun kini dengan adanya krisis, Han Sanqian menilai tidak pantas menimbulkan perselisihan sipil. Sebenarnya tidak ada gunanya mendorong 3 orang lainnya terlalu tergesa-gesa. Bagaimana jika ketiga orang tersebut langsung memecahkan toples dan berteriak keras? Menarik musuh sebenarnya tidak ada artinya bagi Han Sanqian dan Xiao Nu. Oleh karena itu, Han Sanqian hanya dapat menekan sementara gagasan untuk menghukum mereka, membiarkan mereka meminta maaf terlebih dahulu, dan kemudian menerima hukuman setelah kembali. Dengan cara ini, sambil memberikan penjelasan kepada budak tersebut, itu tidak akan memaksa mereka untuk mati. Tentu saja, beri pelajaran juga pada wanita itu. Bagaimanapun, Han Sanqian benar-benar tidak tahan dengan kenyataan bahwa dia melindungi kekurangannya tanpa pandang bulu. Hanya berpikir bahwa dia telah membantunya dan Xiao Nu bertarung melawan musuh eksternal, jadi Han Sanqian tidak ingin mempermalukannya lagi ketika kelebihan dan kekurangannya seimbang. Namun sikap meminta maaf harus penuh sekarang. Bahkan jika kamu mati kelaparan atau mati kedinginan, kamu tidak akan pernah mengharapkan aku untuk meminta maaf kepadamu. Wanita itu berkata dengan nada menghina. Adapun mereka berdua, wanita itu melirik ke arah Lu Shen dan Erhu, dan dia jelas memiliki banyak penyesalan di matanya. Dia juga tahu apa yang telah dilakukan Lu Shen dan Erhu, dan dia juga tahu bahwa krisis saat ini sebenarnya disebabkan oleh kedua orang ini. Bagaimanapun, itu adalah kakaknya, dan dia tidak bisa melakukannya jika dia diminta untuk menghukum mereka di depan orang luar. Ya, meskipun dia membantu Lu Shen dan yang lainnya menangani Han Sanqian, dia sebenarnya punya rencana di benaknya, yaitu skandal keluarga tidak boleh dipublikasikan. Dia akan kembali untuk menghukum adik laki-lakinya dan menyelesaikan masalah setelahnya. Budak dilanggar, tapi ini semua adalah ide yang ada di dalam hatinya. Lu Shen dan Erhu menundukkan kepala dan tidak berani mengangkat kepala. Adegan itu menjadi situasi yang canggung untuk beberapa saat.
Sekitar 1 jam kemudian, angin dingin tiba-tiba bertiup, dan tiba-tiba suhu di dalam hutan turun ke tingkat yang lebih mengerikan. Bab 5900 angin dingin bertiup. Namun hampir ketika beberapa orang akan semakin gugup karena angin dingin, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang bersemangat di atas kepala mereka, dan banyak orang yang mendengarkan suara tersebut. "Ups, keluar!" teriak Han Sanqian, dan segera menggendong budak itu di punggungnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera berlari keluar bersama wanita itu dan 2 orang jahat itu. Dasar sungai di tanah hampir tertutup bebatuan yang berjatuhan. Kedua orang jahat itu berlari dengan panik, meninggalkan darah di seluruh kaki mereka. Tapi di mana saya bisa peduli tentang hal ini saat ini? Orang-orang itu jelas telah menemukan jejak Han Sanqian dan yang lainnya. Sekarang mereka melihat 5 orang melarikan diri dari bawah. Mereka berteriak dengan marah, dan ribuan pasukan bergegas masuk seperti banjir. "Kamu bawa kalian berdua dan lari ke sana, dan Xiaonu dan aku lari ke sana. Akulah yang pertama kali menangani mereka. Mereka pasti akan mengirim lebih banyak pasukan untuk mengejar kita. Kamu mungkin masih punya kesempatan. Lari," kata Han Sanqian pada wanita di sebelahnya. Meskipun wanita itu tidak harus menggendong siapapun di punggungnya, dia jelas tidak bisa berlari lebih cepat dari Han Sanqian. Dia sebenarnya tidak bisa berlari secepat Han Sanqian yang sedang menggendong seseorang di punggungnya. Desa kami selalu berselisih dengan mereka. Meskipun aku tidak menyukaimu atau bahkan membencimu, bagaimanapun juga kamu telah membantu kami. Aku tidak akan mengkhianatimu saat ini. Jangan khawatir, kami akan mati bersama dan hidup bersama. Tapi, Han Sanqian, jika kamu masih hidup, tunggu aku menyelesaikan masalah denganmu. Juga, namaku Lian Hua. Lian Hua tersentak dari belakang dan berteriak sekuat yang dia bisa. "Idiot!" Han Sanqian memutar matanya, dia bisa melarikan diri dari situasi ini, tapi dia tidak melakukannya. Namun Han Sanqian terus memarahinya, namun hatinya terasa hangat. Setidaknya dia tidak salah menilai orangnya. Meski kelompok orang ini sombong, mereka juga memiliki sisi baik. Lari jauh ke dalam gunung. Han Sanqian berteriak, menggendong budak kecil itu di punggungnya dan mempercepat langkahnya. Di pegunungan yang bergulung-guling, 5 orang dengan cepat dan susah payah menuju ke bagian terdalam pegunungan, dan kurang dari 100 meter di belakang mereka ada sekelompok pasukan pengejar. Seiring berjalannya waktu, cuaca dan lingkungan mulai berubah, dan kesejukan melanda, dan seluruh hutan suhu terus turun, dan semakin dalam kami pergi, semakin redup kabut putih di dalam hutan. Bagi Han Sanqian, kabut putih semacam ini jelas menyelamatkan nyawa, dapat menghalangi garis pandang, memungkinkan Han Sanqian dan yang lainnya menjauh dan mengejar sebanyak mungkin. Jarak visual penyerang ditingkatkan dan lebih mudah bagi mereka untuk menghindar. Beberapa jam kemudian, hari sudah hampir sore. Setelah menempuh perjalanan jauh, kelima orang tersebut memanfaatkan medan dan kabut untuk menghindari kejaran musuh. Namun, kelima orang di sini tidak bisa bernapas lega, karena kini mereka tersesat. Gunung-gunung bergulung, hutan lebat, saling bersilangan, dan lingkungan sekitar sangat mirip. Setelah kelima orang tersebut mengalami kekacauan, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Sekarang kita harus terbang ke hutan untuk melihat situasinya, jika tidak, kita akan menjadi seperti lalat tanpa kepala. Han Sanqian sudah berkeringat banyak dan kelelahan, tetapi dia masih berusaha sekuat tenaga untuk tetap berpikiran jernih saat ini. "Erhu, ayo terbang dan lihat." Kedua orang jahat itu mengangguk, lalu mereka langsung melompat dan terbang. Terbang melintasi balik hutan, langit di atas cerah dan cerah, namun kabut putih begitu tebal sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di luar. Dengan enggan, mereka berdua melihat sekeliling dan menemukan sejumlah besar orang tidak jauh di belakang mereka, bergegas menuju mereka dengan cepat. Setelah melihatnya, kedua orang jahat itu segera terjatuh. "Ayo cepat lari ke timur. Ada lebih banyak gunung di sana. Musuh tidak jauh di belakang kita dan sedang menuju ke arah kita. Menurut kecepatan mereka, kita hanya punya waktu paling lama 1/4 jam." Han Sanqian mengangguk, dan buru-buru berjalan ke timur bersama mereka berempat. Setengah jam kemudian, kedua orang jahat itu tampaknya hanya berjarak beberapa puluh meter satu sama lain, tapi itu cukup untuk menampung 3.000 orang Han untuk waktu yang lama. Hal serupa juga terjadi di pegunungan. Tapi itu saja, ini bukan waktu yang dihabiskan dengan baik. Karena ketika sekelompok orang akhirnya tiba, Han Sanqian terkejut saat mengetahui bahwa mereka menuju ke arah yang salah. Gunung di depanku sepertinya adalah pintu masuk, tapi ternyata ujungnya. Ini adalah gunung yang sepi, dan tidak ada jalan untuk pergi selanjutnya.
Mereka mengambil beberapa arah yang jauh dan melanjutkan di sisi kiri. Sial, sepertinya kita masih menuju ke arah yang salah. Kita menyimpang sedikit demi sedikit, atau dengan kata lain, kita tidak berlari ke timur. Han Sanqian hanya terdiam. Sangat mungkin kedua orang jahat ini telah berada di arah yang sama sejak tadi. Arahnya tidak mengarah ke timur.